Sahabat Basnas, bertemu kembali kita dengan Basnas Kota Tanjung Pinang. Berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana peran seorang istri, seorang ibu rumah tangga dalam menciptakan suasana rumah tangga, suasana keluarga yang aman, damai, tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat, pada hari ini kami mengundang narasumber kami yang luar biasa. Seorang ibu, selain mengurus rumah tangga, beliau juga bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Beliau sangat aktif di berbagai organisasi, namun beliau paling kita kenal yaitu sebagai Ketua BKMT Kota Tanjung Pinang. Kita sambut Ibunda kita, Ibu Hajah Sulikah Kazim, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sahabat, barangkali gini ya Bunda, kita ini pertama sahabat-sahabat itu banyak ingin mengetahui ya konsep samawa itu sendiri. Banyak sahabat-sahabat kita yang calon pengantin atau pasangan muda yang sudah tidak asing dengan sebutan samawa, namun tidak tahu apa artinya samawa itu. Jadi barangkali kita minta pencerahan lah atau pengetahuan ya konsep samawa itu supaya bekal bagi calon pasangan muda kita. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas yang berbahagia. Pada kali ini mari bersama-sama coba kita membahas, mendiskusikan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan sakinah mawaddah warahmah di dalam konsep kehidupan berkeluarga dalam Islam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum sebagai dasar ketika kita ingin menikah ya. Biasanya di setiap undangan pasti dicantumkan di surat Ar-Rum ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dialah yang menciptakan untuk kamu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Nah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ini, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddah warahmah. Bahwa yang dikatakan ayat ini, makna yang tersirat dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan serba berpasangan ya, berpasangan antara istri dan suami. Untuk apa? Untuk di Al-Qur'an ini, di ayat ini jelas-jelas dikatakan untuk mendapatkan ketenangan. Jadi ketika kita menikah itu tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ketenangan ya, mendapatkan ketenangan, ketentraman dan juga kasih sayang. Nah, inilah yang menjadi tanda kuasa dan nikmat dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang itu bisa mengambil pelajaran darinya. Nih. Kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini adalah merupakan istilah yang sering ya, dan sering disebut setiap kali ada pernikahan, setiap ada kali kawan-kawan kita nak menikah pasti itu yang dibicarakan. Nah, maksudnya itu seperti apa ya? Yang keluarga sakinah mawaddah ini yang penuh cinta, berkah dan rahmatnya. Jadi sakinah itu sebenarnya berasal dari kata dari bahasa Arab sakana yaskun ya. Sakinah itu adalah tenang ya, tenang, kemudian
tentram, aman atau damai. Tentu lawan katanya adalah terjadinya kericuhan, keributan, kegalauan dan sebagainya. Dan itu juga kita lihat terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Ada keluarga yang nampak kita lihat itu tenang, ya, tentram, aman, damai, kasih sayang, penuh cinta. Tapi ada keluarga-keluarga yang juga kita lihat ternyata banyak juga yang kacau, ya, banyak terjadi permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, inilah yang perlu kita kaji dari konsep pernikahan di dalam Islam. Terutama tujuannya di dalam kita membangun keluarga dalam Islam. Ini. Bagaimana cara kita menciptakan supaya keluarga ini menjadi sakinah? Benar. Sebagai seorang muslimah, tentu kita sudah memahami konsep dari awal. Yang namanya tujuan pernikahan, tujuan perkawinan, ya, itu adalah dalam rangka untuk kita mempersatukan antara dua pribadi yang berbeda, bahkan bukan hanya dua pribadi, tapi menyatukan dua keluarga yang berbeda. Maka ketika kita pahami itu, kita harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Ada di sana terjadi munculnya perbedaan, muncul persamaan, muncul ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan. Nah, disinilah makanya ketika kita sudah menyatu dalam satu keluarga, kita harus saling memahami kekurangan-kekurangan itu, kita jadikan sebagai landasan untuk kita belajar lebih lebih dewasa lagi. Kelebihan-kelebihan itu kita jadikan sebagai modal yang sangat baik untuk kita menciptakan keluarga yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat konsep pernikahan, ya, konsep perkawinan itu bahwa sebagai seorang suami wajib untuk menghormati istri dan juga menjadikan istrinya sebagai wanita yang dimuliakan. Begitu sebaliknya, seorang istri wajib menghormati, wajib menjunjung tinggi segala yang ada pada suaminya, untuk kita terima apa adanya dan kita saling mengkomunikasikan. Maka ketika keluarga sakinah mawaddah warahmah itu salah satu kunci utamanya juga adalah terletak di komunikasi. Apapun harus kita komunikasikan. Terjadi sedikit saja masalah itu, kalau kita tidak saling komunikasikan, tidak kita buka, kemudian kita carikan solusi, itulah yang akan memicu terjadinya pertengkaran, permasalahan dan sebagainya. Bahkan kalau kita ini orang-orang Islam, orang muslimah, itu yang paham bagaimana tujuan perkawinan, pasti dia itu mempunyai dasar keimanan, dasar keislaman yang bagus, maka apapun tidak akan pernah menjadikan persoalan-persoalan dalam rumah tangganya itu terjadi suatu keretaan. Pasti akan dicarikan jalan tengah. Tetapi tidak seperti yang kita lihat, orang yang tidak memiliki pemahaman dasar keislaman, keimanan yang kuat, maka yang terjadi sedikit-sedikit pasti persoalannya akan lebih mengarah kepada masalah perceraian. Itu pasti terjadi seperti itu. Itu karena tidak memahami apa yang seharusnya dijalankan sebagai seorang istri. Nah, bagaimanapun kalau kita sudah menikah, seorang istri harus berkeyakinan kuat dan dia harus berazam bahwa seorang suami adalah surga baginya. Karena memang surga seorang istri itu terletak pada suami. Artinya bagaimana seorang istri ini betul-betul menancapkan tujuan akhir dalam kehidupannya ini adalah kembali kepada Sang Khalik, menuju tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Nah, tentu untuk meraih itu kita harus mempunyai tangga untuk ke sana, kan? Nah, tangga atau jalan menuju surganya Allah bagi seorang istri tentu adalah keridhaan seorang suami. Maka bagaimanapun kondisi, keadaan seorang suami yang mungkin di mata istri barangkali sangat kurang, kemudian yang paling utama biasa yang terjadi adalah dari segi ekonomi, ya. Itu paling pemicunya adalah dari segi ekonomi. Tapi kalau kita yakin bahwa ketika Allah sudah memberikan jodoh kita seorang suami ini, tentu kita harus berusaha bagaimana menggali
potensi seorang suami dan kita mencari ridhonya suami itu. Jadi apapun yang kita hadapi, sepahit apapun, sejelek apapun mungkin menurut kita suami, tetapi yakinlah ketika kita berusaha menggapai ridhonya suami, maka insya Allah juga akan ridho, Allah akan mengubah semuanya. Tetapi kalau seorang istri melihat keadaan suami sudah seperti itu, sedikit-sedikit minta dicerai, mengeluh, kemudian akhir-akhirnya ujungnya minta dicerai, ya itu berarti memang dia belum betul-betul memahami sebenarnya tujuan akhir dari pernikahan itu apa. Nah, seperti itu. Jadi yang sering kita lihat, apalagi kalau misalnya seorang istri yang mungkin kedudukannya lebih tinggi, kemudian dia memiliki mungkin penghasilannya lebih tinggi dari suami, itu hal yang sangat mudah sekali untuk seorang istri untuk memberontak atau meninggalkan seorang suami. Tetapi ketika kita yakin akan kemahabesaran Allah, bahwa Allah itu sudah tentukan jodoh kita dan itulah tempat pengabdian kita, itulah surga kita. Kalau kita sabar, kemudian kita mau melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam agama kita, dalam Islam, bagaimana kedudukan posisi seorang istri, insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita mungkin sebagai seorang pemimpin di masyarakat, kita sebagai seorang manajer, seorang wujud pimpinan misalnya, tetapi itu di masyarakat atau di kerja kita, tetapi di rumah tetaplah yang namanya pimpinan keluarga itu adalah suami. Nah itu, kalau itu kita mampu menyadari seperti itu, maka insya Allah keluarga sakinah mawaddah itu itulah yang akan kita peroleh. Artinya apa? Ketika di rumah misalnya, di rumah seorang suami memperlakukan kita misalnya kurang baik, atau misalnya ada hal-hal yang kita ini sebenarnya tidak suka, tidak sepakat dengan mungkin perilaku atau dengan sikap atau dengan apapun yang seorang suami berikan pada kita, itu dikomunikasikan. Bahkan di dalam Islam pun ini bukan hal yang tabu. Sampai persoalan kehidupan di di ranjang pun itu salah satu pemicu untuk terjadinya perpecahan atau terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ketika itu kita komunikasikan dengan baik, itu insya Allah akan bisa kita atasi. Ya, memang semuanya itu adalah harus kita komunikasikan. Kadang-kadang kita ini kan saling berpikirnya dan dipendam, atau ada secara kasarnya itu adalah suudon. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Nah, karena apa ini terjadi? Itu karena tidak kita komunikasikan. Ternyata setelah kita komunikasikan, ada sebenarnya titik temunya dan jalan keluarnya. Sebenarnya untuk seorang suami istri untuk bisa sakinah mawaddah rahmah itu memang salah satunya harus dilandasi dengan komunikasi yang baik, kemudian pemahaman, pengetahuan, keimanan, keagamaan yang bagus. Maka itulah yang akan menjadi filter bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang memang tidak diharapkan di dalam agama kita atau dalam rumah tangga kita. Begitu juga sakinah mawaddah di dalam keluarga kita meliputi dengan anak-anak kita. Nah, jadi kadang-kadang juga anak bisa menjadi pemicu terjadinya keretakan, keretakan rumah tangga. Nah itu, jadi juga kembali kepada bagaimana peran kita seorang ibu di dalam mendidik keluarga, karena ibu ini adalah madrasatul ula di dalam keluarga. Nah inilah yang harus juga kita tekankan. Kalau dari awal misalnya kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita memberikan nilai-nilai dasar keislaman yang baik dalam kita bergaul, berhubungan antara sesama, antara dalam keluarga sendiri, antara adik beradik, dengan orang tua itu bagaimana sikap, dan itu semua tuntunan-tuntunan hidup berkeluarga ada di dalam Al-Quran. Makanya lebih bagus itu ketika kita hendak memasuki pernikahan, memang dikatakan di dalam hadis juga bahwa kita boleh memilih, ya, ada faktor-faktor yang bisa kita jadikan pilihan untuk kita mengambil seorang jodoh kita. Tetapi pada akhirnya juga yang terbagus, faktor yang paling utama itu adalah faktor agama.
karena sering juga disampaikan kan kalau kita ambil gantengnya, cantiknya itu juga sementara. Kalau kita dari segi hartanya, kekayaannya juga itu adalah sementara. Kita tidak bisa menjamin sampai akhir. Kemudian kalau kita lihat dari bebet, bobot dan sebagainya, kadang kita dalam persoalan itu juga ada tersandung masalah ya. Akhirnya juga tidak bisa menjadikan keluarga kita terhormat selama-lamanya. Maka yang terbaik itu adalah dari segi agama. Insya Allah kalau agama yang menjadi pegangan kita itu tadi, ada persoalan apapun kembali kepada nilai-nilai agama. Ada persoalan-persoalan yang membuat kita ini mau dalam pendidikan anak, kita kembali dalam Al-Quran ada. Kita ada persoalan mengatasi bagaimana kita berhubungan antara suami istri, itu di dalam hadis-hadis juga banyak, ya kan? Iya. Jadi dasar kita itu yang paling utama adalah agama sebenarnya. Itu yang akan menjadikan kita sakinah mawaddah. Tidak seperti nampak misalnya, oh ya bagus dia ini, tapi kita tak tahu di dalamnya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya hidup yang di dalam keluarga itu penuh dengan keberkahan. Bunda, alhamdulillah banyak sekali pencerahan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Basna semuanya. Sebenarnya banyak hal ya tentang ibu rumah tangga, tentang kehidupan keluarga yang perlu kita bahas gitu ya. Karena untuk menciptakan sebuah keluarga yang selalu tentram, aman, damai itu memang ternyata tidak semudah. Karena perbedaan itu tadi, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan suami, bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana supaya dalam rumah tangga itu selalu bahagia, gembira. Pengalaman orang berbeda-beda tentunya, ya kan? Dengan karakter berbeda-beda. Ada yang suaminya paham agama, tetapi istrinya tak paham agama. Ada juga yang sebaliknya. Nah, mungkin barangkali ada kesempatan lain kita bahas lagi bagaimana sikap seorang istri yang paham agama menghadapi seorang suami yang tidak paham agama itu seperti apa. Itu sangat menarik sekali karena banyak di masyarakat seperti itu ya Bunda ya. Baik, karena keterbatasan waktu juga Bunda, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah alamin wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.